Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita seringkali mengalami suatu kondisi di mana kita berdoa bersungguh-sungguh dan berharap Tuhan menjawab doa kita. Namun apa yang kita harapkan tidak kunjung terjawab. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini ada banyak mungkin pertanyaan di dalam hati kita. Mengapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan mendengarkan semua doa-doa umatnya? Seperti dalam Yohanes pasal 16 ayat 24b itu dikatakan, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Lalu Lukas 11 ayat 9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Memang benar Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan akan menjawab semua doa orang yang percaya kepadanya. Namun mesti diingat, Alkitab juga mengajarkan bahwa ada beberapa kondisi yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, takutnya dalam kondisi ini yang terjadi yaitu justru kita mulai menyalahkan Tuhan. Karena doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan sampai dalam kondisi tersebut iblis yang jahat itu malah mencuri kemuliaan yang diberikan kepada kita karena kita mulai menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, marilah kita introspeksi diri dan belajar firman Tuhan agar kita bisa tahu apa sebabnya dan bagaimana doa kita itu bisa dijawab oleh Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang membuat doa kita tidak dijawab Tuhan, seperti yang Alkitab tuliskan, yaitu yang pertama, karena dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengarmu ialah segala dosamu. Makanya kalau kita berdoa, akui dan mohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa yang kita perbuat, dan belajarlah mengampuni kesalahan sesama kita, seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang menjadi penghalang untuk doa kita tidak dijawab adalah yang kedua, karena doa kita itu salah dan motivasinya cuma ingin memuaskan hawa nafsu kita. Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Doa tidak dijawab Tuhan akibat karena kita itu salah berdoa seringkali. Karena motivasi berdoa kita itu salah. Inginnya kita itu cuma untuk memuaskan hawa nafsu kita atau keinginan-keinginan pribadi kita. Karena kita lebih menginginkan yang kita minta itu sesuai dengan keinginan daging kita, dan itu bukan apa maunya Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita itu untuk berdoa, menyerahkan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Bapanya. Seperti di dalam Matius 6 ayat 10b, Tuhan mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi saat kita berdoa, jangan cuma untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi doa kita adalah penyerahan kehendak kita kepada kehendak Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah karena kita hanya mau meminta tapi tidak pernah mau untuk membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Amsal 21 ayat 13,
Siapa yang menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ingat, Tuhan tidak mau menjawab doa seseorang yang hanya mau meminta dan meminta, tapi realitas kehidupan rohaninya tidak mau membantu sesamanya. Tuhan tidak mendengarkan doa orang yang tidak pernah berbagi kasih dengan sesamanya yang membutuhkan pertolongan, Bapak Ibu Saudara. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah supaya doa kita itu bisa dijawab oleh Tuhan? Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Yakobus 1 ayat 6-8, "Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Jadi Tuhan menjanjikan akan memberikan apa saja yang kita minta, yaitu jika kita hidup dalam firman-Nya, menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dan berdoa dengan benar dan tidak bersungut-sungut kalau berdoa, sebab Tuhan tidak mendengarkan doa orang yang bimbang. Jadi marilah saat ini Bapak Ibu Saudara belajar berdoa dengan benar supaya Tuhan bisa menjawab segala kebutuhan kita di dalam doa kepadanya itu. Dan saat ini mari kita mau renungkan setiap apapun pergumulan, setiap apapun doa-doa kita, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan akan kabulkan. Mari saat ini kita akan sama-sama berdoa. Bapa, makasih Tuhan untuk saat ini ya Bapa. Biar kami tahu Tuhan apa arti dari doa itu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan apa yang menjadi penghalang setiap doa kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, biar setiap doa kami itu adalah penyerahan Tuhan, iman kami Tuhan atas kehendak-Mu ya Bapa. Serahkan Tuhan saat ini setiap pergumulan, setiap apapun doa-doa yang ada di dalam umat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan kabulkan jika kami berdoa dengan cara yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.